Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah semester 5. Teman-teman, saya di sini akan membagikan DCM, daftar cek masalah, kepada teman-teman semuanya. Daftar cek masalah ini untuk apa sih? Apa sih daftar cek masalah itu? Daftar cek masalah merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pemutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau yang sedang dialami teman-teman nih. Jadi manfaat dari DCM ini untuk mengetahui nih masalah apa sih yang urgent yang harus kita selesaikan teman-teman. Lalu sebelum mengisi DCM ini ada instruksinya terlebih dahulu teman-teman. Di bawah ini ada bermacam-macam pernyataan. Bila pernyataan tersebut merupakan masalah bagi Anda, maka pilihlah pernyataan itu pada kolom yang tersedia. Langsung aja kan? Nih teman-teman, pertama ada nama. Jadi teman-teman harus menulis nama teman-teman yang mungkin. Yang kedua ada kelas, contohnya saya kan kelas BKI semester 5 kelas A. Terus lanjut NIM atau nomor absen teman-teman. Umur teman-teman harus diisi juga ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada aspek. Yang pertama ada aspek kesehatan. Aspek kesehatan saya mengambil kali ini ada 5 item teman-teman. Yang pertama ada kesehatan saya sering terganggu. Yang kedua ada merasa terlalu gemuk. Yang ketiga ada merasa terlalu kurus. Yang keempat ada bersalah dan tidak bersemangat. Lalu ada sering merasa mengantuk. Selanjutnya ada aspek kondisi ekonomi. Lanjut ada aspek kehidupan keluarga, agama dan moral, rekreasi dan hobi, hubungan pribadi, kehidupan sosial, aktivitas berorganisasi, muda-mudi atau masa remaja, kebiasaan belajar, dan yang terakhir ada masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nanti teman-teman isi apa yang sesuai dengan teman-teman yang alami nih. Lalu teman-teman bisa mengirimkannya di sini. Setelah teman-teman menjawab apa yang memang teman-teman rasakan atau permasalahkan di diri teman-teman. Oke teman-teman, saya share ya link yang saya buat kepada teman-teman. Oke teman-teman, akan saya share link yang sudah saya buat kepada teman-teman ini. Apa teman-teman sudah menerima linknya teman-teman? Sudah. Oke baik, jika sudah teman-teman silakan isi link yang sudah disediakan. Baik Kak. Sebelum mengisi link ini, alangkah baiknya teman-teman membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilakan. Oke baik, karena membaca doa teman-teman sudah selesai, silakan teman-teman mengisi daftar cek masalah yang sudah teman-teman terima. Oke teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Daftar cek masalah ini akan saya olah di kemudian hari dan minggu depan akan saya programkan di sini teman-teman. Mungkin saya akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman karena telah menyempatkan waktu hadir di tempat ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Teman-teman, kan di dalam DCM yang saya sebar minggu lalu itu ada 10 aspek. Sekarang ada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 item teman-teman. Aspek kesehatan itu item 1, item 2, item 3, item 4, dan item 5. Di sini ada NP, TM, persen, dan predikat. NP itu apa sih? NP itu jadi item yang dipilih oleh teman-teman, dan TM itu item yang ada. Jadi di aspek kesehatan ini ada 5 item teman-teman. Kan tadi kan udah saya jelasin nih, di aspek kesehatan itu ada 5 item teman-teman. Ini nih apa sih? 0, kok ini ada yang 1, ada yang 0 gitu. Jadi teman-teman, di aspek kesehatan item 1 itu kalau 0 itu berarti tandanya teman-teman tidak memilih. Dan jika nilainya 1 berarti teman-teman memilih item tersebut. Contoh, di item nomor 1 IS itu 0, sedangkan RM itu 1. Berarti di aspek kesehatan ini item nomor 1 IS tidak bermasalah dan RM bermasalah di item 1. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung NP teman-teman. NP itu rumusnya sama dengan buka kurung Oke baik teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung NP. NP itu rumusnya sama dengan sum buka kurung tarik dari
dari item 1 sampai item 5 di bagian IS, tutup kurung, lalu enter. Seperti ini teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung menariknya dari atas sampai ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. Lalu hasilnya akan terlihat semuanya. Oke, selanjutnya sama aja ya teman-teman. Kondisi ekonomi juga sama aja kayak kesehatan. Rumusnya sama dengan buka sum, buka kurung, tarik dari item 1 sampai item 5 di bagian IS, tutup kurung, lalu enter, dan tarik dari atas hingga bawah ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Lalu tarik teman-teman, lalu enter, dan ini hasilnya. Lalu untuk melihat persentase, teman-teman bisa sama dengan sum. Lupa kurung. Emang lupa pakai sum? Ulang. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk persen itu teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung NP di per TM, lalu tutup kurung, enter. Seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman tarik dari atas hingga bawah. Jadi bisa kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa tarik dari atas hingga bawah dan cara seperti ini. Lalu selanjutnya di kondisi ekonomi juga seperti ini ya teman-teman, sama dengan buka kurung NP per TM, tutup kurung, lalu enter, dan tarik lagi teman-teman hingga bawah. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk penghitungannya. Apa? Predikat. Kita melakukan. Iya, teman-teman bilang dulu kalau saya kita akan menghitung predikat. Menentukan. Oke teman-teman, kan kita udah menghitung NP, udah menghitung persen. Selanjutnya kita akan menentukan predikat untuk aspek kesehatan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi ini teman-teman, kalau 0% sampai 10% apa sih? 0% doang ya Pak. Jadi teman-teman, ini ya buat predikat 0% itu tidak bermasalah, 1 sampai 10% itu agak bermasalah, 11 hingga 25% itu cukup bermasalah, 26% hingga 50% itu bermasalah, atau D 50% hingga 100% itu sangat bermasalah. Oke, baik. Karena ini 20% berarti ini masuknya ke C. B. C anjir. B ya. Stop. C. No, 20%. H. Ulang. Oke teman-teman, karena di item pertama ini ya, karena di aspek kesehatan ini item punya ISF. Jadi teman-teman punya IS ini di aspek kesehatan itu 20%. 20% itu predikatnya C. Dan RM itu predikatnya E, SMA, FAE, dan FFE. IS predikatnya C karena 20%, RM itu D, SM itu A, FA itu E, dan FF itu E. Oke teman-teman, begitupun seterusnya seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung presentasi masalah per item teman-teman. Kok di sini ada 2, ini ada 0, ada 4, ada 3, ada 2, ini bagaimana sih gitu kan. Jadi teman-teman, ini kan ada pemilih, ada responden, ada presentasi. Jadi di pemilih ini kesehatan saya sering terganggu. Kan saya kan mengambil responden kan 5 teman-teman. Jadi yang memilih kesehatan saya sering terganggu itu 2 orang. Dan merasa terlalu gemuk 2 orang, merasa terlalu kurus itu tidak ada yang memilih teman-teman. Untuk menghitung presentasinya kita pakai rumus sama dengan buka kurung, pemilih, responden, lalu tutup kurung, dan enter teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya, tinggal tarik sampai bawah.
sampai bawah ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini tampilannya. Untuk predikat seperti tadi ya teman-teman, di 40% itu ada D. Begitupun yang kedua D, itu yang ketiga ada A, yang keempat ada E, yang kelima ada E, yang keenam ada D, yang ketujuh ada D, yang kedelapan ada E, yang kesembilan ada C, yang ke-10 ada C, dan begitupun seterusnya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya persentase per item teman-teman. Dari item-item ini ternyata yang paling bermasalah ada di bagian sering menyesali diri sendiri teman-teman, bisa dilihat ya 100%. Selanjutnya ada di saya belajar tidak teratur waktunya juga 100% ya teman-teman. Dan dari 50 item itu ternyata yang paling banyak ada di 2 item tadi teman-teman. Teman-teman, ini ada aspeknya teman-teman, ada kesehatan, kondisi ekonomi, agama dan moral lewat ini. Oke, baik teman-teman, ini ada aspeknya kesehatan, kondisi ekonomi, kehidupan keluarga, lalu ada agama dan moral, selanjutnya ada rekreasi dan hobi, ada hubungan pribadi, ada kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, ada muda-mudi dan masa remaja, ada kebiasaan belajar, dan ada masa depan dan cita-cita. Oke teman-teman, dari Excel tadi kita pindahin ya teman-teman, ke sini ada kesehatan, kondisi ekonomi, ada kehidupan keluarga, ada agama dan moral, ada rekreasi dan hobi, ada hubungan pribadi, ada kehidupan sosial, ada muda-mudi, ada kebiasaan belajar dan terhadap masa depannya. Ya teman-teman sudah bisa lihat di sini sudah ada persentasenya teman-teman, dan ada predikat. Lanjut. Ini ada tabel masalah per item, kita pindahin juga ke sini teman-teman, sudah bisa dilihat ada presentasi dan predikatnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari tabel dari item-item 50 item itu ternyata yang paling urgent itu ada 4 item ini teman-teman. Yang pertama ada saya tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah, ada saya menyesal diri sendiri, ada saya belajar tidak teratur waktunya, dan saya tidak tahu berbuat apa setelah lulus. Lanjut, ada tahap perencanaan teman-teman, ada bidang layanan, hasil asesmen, rumusan kebutuhan. Di bidang itu ada 3 teman-teman, ada bidang pribadi, belajar, dan karir. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Selanjutnya ada tujuan deskripsi di atas ya teman-teman, ada pribadi, belajar, dan karir. Ini sudah ada rumusan tujuan layanannya. Ada konseling memiliki rasa butuh dan beribadah, konseling mampu memaafkan diri sendiri untuk mengurangi penyesalan, ada konseling mampu memanage waktunya, dan yang terakhir ada konseling mampu mengidentifikasi kemampuan dan profesi yang sesuai dengan dirinya. Di sini ada komponen program teman-teman. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual konseling, yang ketiga ada layanan responsif, dan yang terakhir ada dukungan sistem. Oke teman-teman, jadi dari tahapan demi tahapan akhirnya kita ada di rencana kegiatan bimbingan konseling teman-teman. Ini ada bidang pribadi, belajar, dan karirnya, tujuan layanannya, ada komponennya nih teman-teman. Jadi di pribadi itu di konseling memiliki rasa butuh dalam beribadah, ada komponennya itu layanan responsif. Di konseling mampu memaafkan diri sendiri ada layanan dasar. Di konseling mampu manage waktunya ada layanan dasar juga. Di konseling mampu mengidentifikasi kemampuan dan profesi ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Strateginya ada konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan konsultasi. Sasaran yang pertama ada RMFAFF, yang kedua ada IS, RMSMFAFF, yang ketiga ada IS, RMSMFAFF, dan yang terakhir ada IS, RMFAFF. Lalu ada materi teman-teman. Materi yang pertama ada pemahaman dalam beribadah, yang kedua ada pemahaman tentang diri, yang ketiga ada cara memanage waktu, dan yang keempat ada informasi berbagi tempat kerja. Lalu metodenya yang pertama ada diskusi, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir ada diskusi. Medianya ada pemberian informasi tentang ibadah, mendengarkan lagu, dan menonton film yang memotivasi. Yang ketiga ada menonton film, yang keempat ada mendatangkan orang yang berpengalaman dan kompeten dalam bekerja. Lanjut teman-teman, ini ada kegiatan layanannya ya teman-teman, ada persiapan, ada bidangnya, ada fungsi bimbingan dan konselingnya, ada tujuan, ada sasaran, ada waktu. Lanjut, ada pembagian tugas guru bimbingan konseling, ada asesmen, ada menyusun program, ada konsultasi, ada pengaduan.
Nih teman-teman, ini layanan bimbingan dan konseling. Itu tuh program tadi yang sudah disebutkan di atas, teman-teman bisa dilihat. Sasarannya mahasiswa, waktunya November. Oke teman-teman, ini ya yang tadi udah ada di atas. Lanjut, bisa dilihat teman-teman. Lanjut, ini juga ada dukungan sistem, ada kunjungan rumah. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Lanjut. Nih, ini ada program bulanan bimbingan dan konseling. Ya teman-teman bisa dilihat. Ini nama layanannya. Ini waktunya teman-teman. Bimbingan klasikal dilakukan pada minggu pertama di bulan November, bimbingan kelompok di minggu ketiga di bulan November, konsultasi di minggu ke-1 bulan Desember, dan konseling kelompok ada di minggu ketiga bulan Desember. Mungkin teman-teman itu aja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Nanti kita akan melakukannya kegiatan ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.